Halo, nama aku Kian Kristianti and welcome back to my channel. Hari ini aku mau ngomongin tentang gimana caranya jadi reseller dengan omset puluhan juta. Menarik kan? Yuk kita tonton videonya. Jadi banyak orang berpendapat kayak jadi reseller tuh bisanya jadi usaha sampingan aja. Tapi sebenarnya jadi reseller doang itu bahkan bisa menghasilkan lebih daripada gaji karyawan swasta loh. Nah, aku udah buktiin karena sebagai brand owner aku punya reseller banyak. Dan reseller aku yang udah lama ikut sama aku, itu mereka penjualannya bisa sampai ribuan botol. Nah, harganya satu botol Daily Well Lemon Mix itu 130.000 kalau dijual ke customer akhir. Jadi kalau misalnya jualnya satu bulan 1000 botol, kira-kira omsetnya bisa 130 jutaan, which is berarti udah lebih dong dari puluhan juta. Nah, tapi pertanyaannya itu gimana caranya supaya bisa jadi reseller dengan omset puluhan juta? Hari ini aku mau bahas 4 poin, dan kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pilih produk yang tepat. Oke, buat milih produk yang tepat, sekarang ini banyak banget produk dan banyak banget brand yang sebenarnya lagi nyari reseller gitu. Produk yang tepat tuh harusnya gimana sih? Nah, kalau menurut aku pribadi, produk yang tepat itu adalah produk yang kamu suka, kamu enjoy, dan kamu willing to share sama orang lain tanpa dipaksa gitu loh. Jadi memang seandainya kamu nggak jadi reseller pun, sebenarnya kamu pengen share itu produk ke orang lain. Nah, itu makanya kenapa waktu pertama kali aku sama adik aku bikin Daily Well Lemon Mix, kita itu bener-bener desain ini produk sesuai dengan yang disukai oleh pasar gitu, yang dapat diterima oleh pasar. Kita bikin itu, sebelum kita bikin bahkan kita ngeluarin survei dan kita minta 100 orang untuk isi surveinya. Dan kita nemuin, oh ternyata nggak semua orang itu suka jahe, bahkan dalam surveinya itu 50% suka, 50% enggak. Makanya kenapa rasa jahe di lemon mix itu nggak terlalu kenceng, supaya orang-orang yang nggak suka jahe pun masih bisa menikmati si Daily Well Lemon Mix ini. Nah, kayak gini nih hal-hal yang mesti diperhatiin waktu kamu pilih sebuah brand. Kayak rasanya kamu suka apa enggak. Kalau itu produk, misalnya produk makanan ya, atau misalnya kalau produk kesehatan, bener efektif nggak di kamu? Karena kalau misalnya kayak Daily Well Lemon Mix, itu sebelum kita bikin, aku waktu itu emang lagi diet. Jadi aku memang coba, dan aku berhasil turun sampai 8 kilo. Itu membantu gaya hidup sehat aku, dan aku mau share ini resep dengan orang lain gitu. Maksudnya share si lemon mix ini, formula ini gitu. Jadi tanpa dipaksa pun aku pengen share gitu. Yang kedua adalah pilih produk atau brand yang viral. Nah, tapi ini a bit tricky, karena kalau viral itu bisa jadi viral sementara, tapi bisa juga brand ini bagus, dia planning promosinya sedemikian rupa dan terus-terusan promosi sehingga ya memang bisa mendatangkan customer terus-menerus. Jadi sama kayak Daily Well, kita selalu mengadakan promosi terus-menerus gitu loh. Kita jaga brand image kita, kita terus adakan giveaway, kita adakan event, kita adakan endorsement. Itu karena kan kalau kamu jadi reseller memang terbatas, kamu bisa share produk ini. Tapi kalau misalnya si brand utamanya itu nggak melakukan PR-nya untuk mempromosikan brandnya itu sendiri, kamu pasti kesusahan. Jadi pilihlah brand yang memang promosinya bagus, yang memang kamu mesti ngecek dulu tuh, itu brand rajin endorse nggak, banyak testimoninya nggak, banyak reviewnya nggak. Terus kalau misalnya kamu mau share, apakah materi marketingnya dikasih gitu. Itu kan penting banget, karena kan product knowledge waktu kamu jualan ke orang, kamu mesti share dong tentang info produknya, terus review-reviewnya gitu. Yang ketiga, ini paling penting, karena ketika kamu udah nemuin produk yang tepat, terus kamu nemu brand yang bagus yang memang udah ngerjain PR-nya untuk promosiin brandnya terus, tapi kamu nggak ngelakuin apa-apa, kamu diem aja, siapa yang tahu, siapa yang mau beli dari kamu gitu loh. Nah, ini aku juga ngalamin sama beberapa reseller. Mereka biasanya orang-orang yang mungkin jaga image gitu loh, jadi agak gengsi. Akhirnya mereka nggak mau terlalu ngepost tentang produknya di Instagram mereka, atau nggak mau share di WhatsApp-nya. Padahal sebenarnya logikanya gini, kamu jualan, tapi kalau orang nggak tahu orang itu bisa beli barang itu dari kamu, gimana mereka bisa beli barang itu dari kamu gitu loh. Jadinya intinya adalah kamu harus ngasih tahu orang kalau orang-orang itu bisa mendapatkan
produk dari brand yang sudah kamu pilih ini untuk bisa dibeli di kamu gitu. Jadi jangan gengsi, kamu mesti post dan share produk yang memang kamu jual. Kamu nggak boleh malu, harus rajin promosi juga. Karena kalau misalnya kamu nggak rajin promosi, nanti kamu kalah sama reseller-reseller lain yang mungkin mereka juga ngasih service yang bagus, mereka ngingetin terus mungkin kalau misalnya langganannya udah waktunya untuk beli lagi gitu misalnya. Jadi harus rajin post dan share. Sekarang kamu udah punya produk yang bagus, kamu udah milih brand yang bagus, kamu udah rajin nge-post sama share. Tapi ada yang cukup penting juga nih, ini juga nggak boleh ditinggalin, yaitu adalah target dan planning. Ini yang biasanya suka dilupain sama reseller-reseller. Mereka mungkin terbiasa jualan, ya udahlah jualan aja, yang penting laku. Tapi kalau kamu misalnya nih, biasanya kalau aku sama reseller aku yang awal aku suka nanyain, kamu mau punya income atau omset berapa? Misal, aku mau omset 10 juta gitu ya. Omset 10 juta, berarti kalau misalnya aku pakai contoh Daily Well 130.000 satu botolnya, berarti kan harus jual 10 juta itu sekitar 130 botol. Nah, 130 botol, paket kita kan ada 10, 50, dan 100 gitu. Nah, kalau dia jualan lagi ke reseller lagi, misalnya dia cari reseller lagi yang ngambilnya 10 botol, berarti dia cuma perlu nyari 13 reseller. Ketika di breakdown seperti itu, kita jadi lebih gampang gitu loh. Kita jadi tahu, oh kita berarti mesti nyari cuma 13 reseller lagi, carinya mesti di mana. Dan kalau dari planning kan 13 reseller sebulan gitu, berarti kan satu bulan ada 4 minggu, berarti satu minggu itu hanya butuh 3-4 reseller. Ketika diomongin gitu lebih gampang kan, jadinya nggak berasa berat. Dan akhirnya di akhir bulan kamu juga puas kalau misalnya target itu kecapek. Menurut aku sangat penting untuk target dan planning gitu. Tanpa target dan planning, kamu punya bisnis, karena being a reseller also business ya. Jadi reseller itu sebuah bisnis juga loh, bukan cuman jualan aja. Ketika kamu punya target dan planning, ya kamu jadi bisa lebih maju. Kamu bisa evaluasi selama sebulan ini kamu gimana, apa yang kurang, atau apa yang bisa diimprove, dan apa yang sudah baik yang bisa kamu lanjutkan misalnya di bulan depannya lagi. Nah, itu aja sih sharing dari aku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan kalau video ini membantu kamu, aku akan sangat menghargai banget kalau kamu like, subscribe, dan komen ya di video ini. Thank you and see you on my next video. Bye-bye!